Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Dan di video kali ini kita akan membahas pertanyaan tentang memanfaatkan atau menggunakan kapsul Habatus Sauda untuk masker wajah. Nah, eh, jadi banyak sekali produk yang di pasaran begitu ya, yang terus kemudian mengklaim gitu ya khasiat-khasiat yang terkandung di dalamnya, bahkan banyak sekali penyakit yang bisa diobati dengan obat tersebut ya, yang misalnya dalam kasus ini adalah Habatus Sauda. Dan seringkali kita mendapati pertanyaan-pertanyaan semacam seperti ini begitu ya. Dan ya, memang Habatus Sauda sendiri ini ya sangat bagus, memiliki efek anti peradangan ya, dan variannya bisa macam-macam begitu ya. Ada yang berupa serbuk, ada yang berupa minyak Habatus Sauda begitu ya. Dan dimanfaatkan dalam bentuk kapsul misalnya ya, atau dalam bentuk kaplet, dalam bentuk soft gel misalnya minyak begitu. Nah, untuk menggunakannya sebagai obat, jadi dikonsumsi misalnya secara rutin begitu ya. Anda pastikan kalau misalnya Anda mendapatkan kapsul dari Habatus Sauda tersebut, Anda mendapati dari produsen yang terpercaya dan tentu saja harus mendapatkan izin edar dari BPOM ya, jadi terregistrasi di BPOM. Dan kalau memang dalam bentuk kapsul, tentu saja tujuan utamanya adalah cara mengkonsumsinya ditujukan untuk yang terus kemudian dikonsumsi secara oral ya, atau dikonsumsi untuk diminum begitu, bukan terus kemudian dibuat masker ya, semacam seperti itu. Dan penggunaan Habatus Sauda untuk masker sendiri juga saya belum mendapati materi yang membahas tentang tersebut, khasiatnya, manfaatnya, atau dalam bentuk jurnal penelitian misalnya. Jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Namun mungkin bisa jadi ya klaim tersebut ya, karena Habatus Sauda ini berdasarkan dari hadis Rasulullah menyatakan bahwasanya Habatus Sauda mampu menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit kecuali kematian, karena sifat dari Habatus Sauda ini memang memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan, terus kemudian mengandung antioksidan yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi menghindari atau mampu membantu proses penyembuhan peradangan yang terjadi, dan peradangan ini merupakan salah satu penyebab dari berbagai macam keluhan penyakit yang terjadi pada diri seseorang ya. Ketika terjadi peradangan ya, seseorang akan merasakan rasa sakit, seseorang akan merasakan rasa nyeri di bagian tubuh tertentu dan lain sebagainya ya. Misalnya radang tenggorokan, maka terjadi inflamasi di bagian tenggorokan, artinya terjadi rasa nyeri, rasa tidak nyaman di dalam tenggorokannya. Nah, makanya Habatus Sauda ini ya, sesuai dengan hadis dari Rasulullah tersebut, mengatasi berbagai macam keluhan penyakit ya, kecuali kematian, karena memang banyak sekali penyakit yang sangat erat kaitannya atau timbul rasa nyeri, timbul rasa sakit karena terjadi peradangan atau terjadi inflamasi. Selain itu juga karena kandungan antioksidannya yang cukup tinggi, sehingga membuat atau melindungi tubuh kita dari paparan radikal bebas atau ya kuman, cemaran bakteri dan lain sebagainya ya, virus, dan juga berkaitan erat dengan sistem kekebalan tubuh yang kita miliki, sistem imun. Jadi memiliki sifat imunomodulator sehingga menjaga kekebalan tubuh kita, sehingga melindungi kita dari berbagai macam keluhan penyakit. Namun untuk penggunaan di wajah ya, terlebih lagi kalau dalam bentuk kapsul, misalnya kapsulnya dibuka terus kemudian ditaburkan, atau kalau dalam bentuk misalnya minyaknya dioleskan ke dalam wajah, saya belum mengerti betul tentang maksud dan tujuannya, karena kalau misalnya minyak justru akan menambahkan produksi minyak di dalam wajah ya, sebum yang justru akan misalnya
Kalau tidak segera dibersihkan, maka akan terjadi infeksi bakteri, akan ada jerawat dan lain sebagainya seperti itu. Oke, saya rasa itu semoga sedikit banyak menjawab pertanyaan Anda. Dan bagi Anda yang ingin belajar lebih lanjut seputar pemanfaatan herbal, Anda bisa belajar bersama kami di pelatihan yang kami adakan. Info seputar pelatihan ada di website kami herbalisnusantara.com. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.